Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari matriks sebelumnya ya. Jadi akan dibahas di matriks kedua ini adalah tentang determinan matriks ya. Berordo 2x2 dan 3x3. Yang dimaksud dengan ordo 2x2 berarti matriks tersebut berisi 2 baris dan 2 kolom ya. Nah, lambang dari determinan matriks itu disimbolkan dengan seperti ini ya. Contohnya, determinan matriks A itu ditulis dengan lambangnya ini ya, det A ya. Nah, misalkan matriks A itu A, B, C, D. Jadi untuk mencari determinan A itu adalah selisih antara hasil kali angka-angka di diagonal utama, yaitu A kali D, dengan hasil kali angka-angka di diagonal tambahan atau samping ya. Ini B kali C ya. Sekali lagi ya, berarti untuk mencari determinan A itu adalah hasil kali angka-angka di diagonal utama itu A kali D dikurangi dengan hasil kali angka-angka di diagonal samping itu B kali C ya. Nah, jadi A kali D kurang dengan B kali C ya. Nah, lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh berikut. Ini yang pertama nih, misalkan matriks P itu adalah 1, 5, 3, 7 ya. Jadi tentukan determinan dari P. Nah, untuk mencari determinan itu berarti hasil kali angka-angka di diagonal utama itu 1 kali 7 dikurangi dengan hasil kali angka-angka di diagonal tambahan ya, 3 kali 5 ya. Nah, jadi determinan dari matriks P itu 1 kali 7 dikurangi dengan 3 kali 5 ya. Maka hasilnya adalah 7 kurang 15 min 8 ya. Oke, next contoh soal nomor 2. Misalkan matriks A itu 1, 2, 3, 4 dan matriks B itu adalah min 1, 4, 3, 5 ya. Nah, tentukanlah determinan A ditambah dengan determinan B. Nah, yang poin A nih kita bahas. Determinan A. Nah, kita lihat determinan A itu hasil kali diagonal utama. Jadi angka-angka diagonal utama itu dikali 1 kali 4 itu dapatnya adalah 4 ya. Ini ya. Dikurangi dengan hasil kali diagonal tambahan atau samping. Ini 2 kali 3 itu 6. Oke. Ditambah dengan determinan B. Nah, kita perhatikan determinan B. Ini diagonal utamanya itu adalah min 1 dikali dengan 5 ya. Nah, jadi min 1 kali 5 itu adalah min 5 dikurangi dengan 4 kali 3. Jadi 4 kali 3 itu adalah 12. Ini ya. Jadi hasilnya itu 4 kurang 6 min 2 ditambah dengan min 5 min 12 itu dapatnya min 17. Sehingga hasilnya adalah min 19 ya. Nah, yang poin B. Determinan dari A tambah B. Jadi kita cari dulu matriks A tambah B itu hasilnya berapa ya. Nah, kita tulis kembali matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4 ditambah dengan matriks B-nya itu min 1, 4, 3, 5 ya. Nah, ini ordonya sama-sama 2 kali 2 ya. Jadi bisa dijumlahkan ya. Nah, ini 1 kurang 1 berarti 0 ya. 2 tambah 4 itu hasilnya 6. Pas ya. 3 tambah 3 hasilnya juga 6. 4 tambah 5 9. Sehingga didapatlah matriks A tambah B itu 0, 6, 6, 9 ya. Nah, setelah itu kita cari determinan dari matriks A tambah B ya. Nah, determinan matriks A tambah B seperti biasa, hasil kali diagonal utama yaitu 0 dikali dengan 9. Oke, dikali 9 itu 0 dikurangi dengan 6 kali 6 diagonal tambahannya. Jadi 0 kurang 36 itu dapatnya adalah min 36 ya. Jadi kesimpulannya determinan dari matriks A tambah B itu tidak sama dengan determinan A tambah determinan B ya. Next, contoh nomor 3, diketahui matriks A dan B itu sebagai berikut ya. Nah, tentukan hasil kali dari determinan A dikali dengan determinan B. Nah, yang poin B itu ditanya determinan dari matriks A kali B ya. Nah, kita bahas sama-sama. Nah, kita perhatikan determinan A. Nah, determinan A itu cara buatnya gimana? Berarti 1 kali 2 dikurang dengan min 1 kali 3 ya.
Nah, jadinya 2 dikurang dengan minus 3 ya. Oke, dikali dengan determinan B, yaitu 2 kali 4 diagonal utama ya. Dikurangi dengan diagonal tambahan, itu 1 kali min 2. Jadi 8 kurang min 2 ya. Nah, maka dapat hasilnya itu 2 tambah 3, min ketemu min itu pos. Oke, dikali dengan 8 tambah 2 ya. Nah, jadinya hasilnya adalah 5 kali 10, dapatlah nilainya adalah 50 ya. Nah, yang poin B, matris A kali B kita cari terlebih dahulu. Ini matris A ini ordonya adalah 2 kali 2 ya, 2 baris, 2 kolom. Matris B juga sama, 2 kali 2, 2 baris, 2 kolom. Nah, kita perhatikan, kolom pada matris A itu sama dengan jumlah baris pada matris B ya. Nah, sehingga ini kita bisa coret. Dapatlah hasil matris yang baru itu adalah 2 kali 2 ya. Nah, setelah itu kita pakai konsep perkalian matris yang telah dibahas di video sebelumnya. Dapatlah hasilnya adalah 4 min 3, 2, 11 ya. Nah, setelah itu, yang poin B itu kita bisa udah cari ya. Determinan dari matris A kali B itu adalah hasil kali dari diagonal utama 4 kali 11 dikurangi dengan 2 kali min 3, yaitu adalah min 6 ya. Jadi 4 kali 11, 44 dikurangi dengan 2 kali min 3, yaitu min 6 ya. Sehingga didapatlah hasilnya adalah 50 juga. Oke. Nah, dari sini kesimpulannya yaitu determinan dari matris A kali B itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan B ya. Oke, next contoh nomor 4. Diketahui matris A itu 2, 3, 4, 5 ya. Tentukanlah poin A 3 kuadrat kali matris A. Poin B, determinan dari 3 kali matris A. Poin C, 3 kuadrat kali determinan A. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang poin A ini 3 kuadrat kali matris A ya. Jadi 3 kuadrat itu kan 9. Oke, 9 dikali dengan matris A itu 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya udah tinggal kali masuk aja. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27. 9 kali 4, 36. 9 kali 5, 45 ya. Tinggal kali masuk aja seperti biasa. Nah, yang poin B, 3 kali matris A. Kita cari terlebih dahulu hasilnya. Setelah itu kita cari determinannya ya. Jadi 3 kali matris A itu adalah 3 kali 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini dapatlah 3 kali 2, 6. Oke, 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Nah, setelah itu kita cari determinan dari matris 3A ya. Nah, matris 3A itu berarti 6 kali 15 itu adalah 90. Dikurangi dengan 12 kali 9 yaitu 108 ya. Nah, sehingga dapatlah hasilnya adalah min 18 ya. Oke, kita masuk ke poin C. Nah, poin C ini adalah 3 kuadrat kali determinan A ya. Nah, jadi 3 kuadrat itu adalah 9 dikali dengan determinan A. Nah, determinan A ini kita lihat kembali yang soalnya. Ini 2 kali 5 itu adalah 10 ya di diagonal utama ya. Jadi 10 dikurangi dengan 3 kali 4 yaitu adalah 12. Oke. Jadi 10 kurang 12 yaitu adalah min 2. Sehingga 9 kali min 2 hasilnya itu adalah min 18 ya. Nah, jadi kesimpulannya determinan K kali A. Oke, determinan K kali A itu yang poin B ini ya. Oke. Sama dengan K kuadrat dikali determinan A ya. Karena poin B sama C itu hasilnya adalah sama ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini penjelasannya masih bisa dipahami ya. Oke, next. Soal nomor 5. Diketahui matris A itu 3, 2, 1, 6. Tentukanlah determinan dari A transpose. Yang poin B, determinan A. Oke, mari kita bahas sama-sama. Yang poin A. Nah, A transpose itu berarti mengubah baris jadi kolom ya. Atau sebaliknya, kolom jadi baris ya. Jadi matrisnya di 3, 2 baris pertama. Ini diubah jadi kolom. Jadi ini baris pertama jadi kolom pertama ya. Jadi ini baris 2, 1, 6 jadi kolom ke-2. Jadi A transpose itu dapatnya adalah 3, 1, 2, 6 ya.
Nah, dari sini kita udah bisa cari determinan dari A transpose. 3 kali 6, oke, diagonal utamanya itu 3 kali 6, 18, dikurangi dengan 2 kali 1, 2 ya. Dapatlah hasilnya adalah 16. Nah, yang poin B, determinan A. Determinan A itu berarti seperti biasa, 3 kali 6, dari soal ya, 3 kali 6 itu 18, dikurangi 2 kali 1, 2. Hasilnya juga sama, dapat 16 ya. Nah, sehingga kita bisa dapat suatu kesimpulan, yaitu determinan A transpose itu sama dengan determinan A ya. Nah, gimana dengan A tambah B transpose? Apakah sama dengan A transpose tambah B transpose? Nah, ini coba dibuktikan ya. Misalkan A-nya itu adalah 3216 dan B-nya itu saya misalkan 12 3 4 ya. Nah, apakah terbukti A tambah B transpose itu sama dengan A transpose tambah B transpose? Begitu juga A kurang B transpose itu apakah sama dengan A transpose kurang B transpose? Nah, silakan buktikan sendiri ya. Oke, kita masuk ke ordo 3x3. Nah, determinan ordo 3x3 itu mempunyai 3 metode ya. Yang pertama itu metode Sarus, yang kedua itu metode Saruskino, yang ketiga itu adalah metode ekspansi baris atau kolom ya. Oke, mari kita bahas satu persatu metodenya. Yang poin A yaitu metode Sarus. Nah, misalkan matriks A itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Jadi 3 baris, 3 kolom ya. Nah, cara mencari determinan A-nya itu adalah, nah kita perhatikan dengan baik. Semua simbol atau angka yang ada di matriks A itu tulis ulang kembali sama persis, yaitu 3 kali 3 di sini ya. Nah, setelah itu di kolom keempat ini, oke, angka atau simbol apa saja yang berada di kolom pertama itu dipindahkan atau ditulis ulang kembali di kolom keempat ya. Nah, setelah itu angka atau simbol apapun yang berada di kolom 2 itu ditulis ulang kembali di kolom ke-5 ya. Nah, jadi kolom pertama nih ADG tulis ulang kembali di kolom keempat ADG. Nah, kolom kedua nih BEH tulis ulang kembali di kolom kelima BEH. Oke. Nah, setelah itu konsepnya masih sama, itu selisih antara diagonal utama dan diagonal tambahan ya. Nah, ini diagonal utama AEI, BFG, CDH. Jadi dikali ya. Jadi A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H. Oke, setelah itu dikurangi dengan diagonal tambahan yang warna merah ya. Jadi yang warna biru itu adalah diagonal utama, yang warna merah itu adalah diagonal tambahan ya. Jadi diagonal tambahan itu adalah G kali E kali C tambah H kali F kali A tambah I kali D kali B. Setelah itu dikurangi ya antara diagonal utama dan diagonal tambahan ya. Oke, maka determinan A itu adalah nih diagonal utama A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H. Ini diagonal utama ya yang warna biru. Oke, dikurangi dengan ini ya tanda kurang ya. Dikurangi dengan diagonal tambahan. Diagonal tambahannya itu adalah G kali E kali C yang warna merah ditambah H kali F kali A ditambah I kali D kali B ya. Nah, kita langsung lihat ke contoh soalnya biar lebih jelas. Nah, ini matriks A ini isinya ini ya. Nah, kita buat ulang 13 min 2, 12 min 1, 4, 1, 1. Kita tulis kembali di sini. Oke. Setelah itu di kolom keempat, oke. Angka apa saja yang berada di kolom pertama itu 114. Tulis ulang kembali di kolom keempat 114. Nah, angka di kolom 2 ini ada 321, tulis ulang kembali di kolom ke-5 321 ya. Nah, setelah itu dikali ya diagonal utama nih 1 dikali 2 kali 1, yaitu dapatnya adalah 2. 3 dikali min 1 dikali 4 yaitu adalah min 12. Min 2 oke, dikali 1 dikali 1 yaitu adalah min 2. Nah, itulah diagonal utama ya. Setelah itu dikurang dengan diagonal tambahan. Nah, ini diagonal tambahan itu 4 kali 2 kali min 2 yaitu adalah min 16 ya. Baru 1 kali min 1 kali 1 yaitu adalah min 1.
Terus 1 kali 1 kali 3 yaitu adalah pos 3 ya. Nah, setelah itu 2 kurang 2 nih bisa coret. Jadinya adalah min 12 ya. Dikurangi dengan min 16, min 1, min 17 tambah 3 yaitu adalah min 14 ya. Karena di sini min ketemu min jadinya adalah positif. Jadi min 12 tambah 14 itu hasilnya adalah 2 ya. Oke, kita masuk poin B, yaitu metode Saros-Kino. Nah, berbeda halnya dengan metode Saros, itu melebar ke samping ya. Kolom keempat, kolom kelima. Nah, jadi kalau metode Saros-Kino itu adalah memanjang ke bawah ya. Jadi bertambah di baris. Jadi ini kita perhatikan dengan baik. Ini A, B, C, D, F, G, H, I. Kita tulis ulang kembali di sini. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan baris keempat. Oke. Baris keempat ini didapat dari baris ke-1 ini kan ABC. Jadi baris pertama ABC ditulis ulang kembali ke baris keempat ABC. Dan baris kelima itu didapat dari baris kedua. Di baris kedua ini ada DEF ya. Jadi baris kedua ini DEF ditulis ulang kembali di baris ke-5 DEF. Nah, setelah itu konsepnya masih sama ya. Diagonal utama dikurang diagonal tambahan ya. Jadi di diagonal utama ada A kali E kali I. Oke, ditambah dengan D kali H kali C, ditambah dengan G kali B kali F, oke, dikurangi dengan diagonal tambahan yang warna merah, dikurangi dengan GEC tambah A kali H kali F, tambah D kali B kali I. Oke, nah setelah itu langsung kita hitung seperti biasa, dapatlah hasilnya ada determinan A ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat ke contoh berikut ya. Nah, ini matriksnya soalnya masih sama seperti metode Saros. Oke. Nah, langkah penyelesaiannya kita buat berbeda dengan cara metode Saros-Kino ya. Nah, jadi kita perhatikan yang baris keempat itu didapat dari angka apa saja yang berada di baris pertama itu ditulis ulang kembali di baris keempat. 1, 3, min 2 ditulis 1, 3, min 2. Nah, baris kelima kita perhatikan yang baris kedua. Di baris kedua ada angka 1, 2, min 1 ya. Maka tulis ulang kembali di baris kelima 1, 2, min 1. Setelah itu kita hitung ya. Jadi ini diagonal utama nih 1 kali 2 kali 1 yaitu dapatnya adalah 2 ya. Setelah itu 1 kali 1 kali min 2 yaitu min 2. Tambah 4 kali 3 kali min 1 yaitu adalah min 12. Oke. Dikurangi dengan diagonal tambahan. Oke, diagonal tambahan kita lihat 1 kali 3 kali 1 itu adalah 3 ya. Nah, berikutnya 1 kali min 1 1 kali 1 kali min 1 yaitu min 1. Berikutnya 4 kali 2 kali min 2 min 16 ya. Nah, ini 2 kurang 2 habis, sisa min 12. Ini 3 kurang 1, 2, tambah min 16 yaitu min 14 ya. Min ketemu min yaitu adalah positif. Jadi 14 kurang 12 itu hasilnya adalah 2 ya. Sama hasilnya ya, seperti metode Saros ya. Oke, next point C yaitu metode ekspansi baris atau kolom ya. Nah, di metode ekspansi baris atau kolom yang perlu diperhatikan itu adalah simbolnya ya. Jadi di baris pertama itu pos min pos, di baris kedua min pos min, di baris ketiga yaitu pos min pos. Nah, misalkan kita mau cari ekspansi baris pertama, berarti baris pertama ini kita locking ya. Jadi ABCD di locking, ini nggak boleh berubah, hanya kita pakai baris pertama saja ya. Jadi baris kedua dan baris ketiga dihiraukan ya. Nah, setelah itu kita perhatikan, ini A simbolnya adalah positif. Jadi A kali positif, pos A. B kali minus, minus B. C kali positif, positif C. Oke. Nah, setelah itu yang FH ini dapatnya dari mana? Nah, yang baris pertama kan udah di locking. Jadi yang ditutup berikutnya ini adalah kolom pertama ya. Jadi baris pertama tutup, kolom pertama tutup. Sehingga yang kelihatan itu adalah EFHI. Tulislah sini EFHI. Jadi A kali determinan EFHI ya. Dikurang B. Nah, tadi kan kolom pertama udah ditutup. Gantian. Untuk mencari bagian sini berarti kolom kedua ditutup. Jadi baris pertama, kolom kedua ditutup ya. Jadi ini saya hapus. Yang kolom pertama saya hapus. Ini ditutup dengan kolom kedua. Ini kolom kedua ditutup. Oke.
Jadi yang kelihatan itu adalah DFGI. Maka di sini harus tulis DFGI. Oke. Ini dapatnya dari baris pertama dan kolom kedua ditutup ya. Nah, next. Yang ini sama, berarti baris pertama tetap ya. Ini baris pertama tetap di locking ya, tetap tutup ya. Baris pertama dengan tadi kolom 1 udah, kolom 2 udah. Sekarang adalah kolom ketiga ya. Jadi kolom ketiga ditutup. Ini kolom kedua dibuka kembali ya. Ini kolom kedua dibuka kembali. Nah, jadi yang kelihatan itu adalah DEGH ya. Nah, di sini DEGH. Jadi DEGH itu didapat dari tutup baris pertama dan kolom ketiga ya. Oke, berikutnya ekspansi kolom kedua. Nah, ekspansi kolom kedua berarti ini adalah kolom kedua kita locking ya. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini kolom kedua yang di locking. Jadi kolom kedua tetap harus ditutup nantinya ya. Jadi ekspansi kolom 2 kita locking BEH. Nah, kita perhatikan simbolnya B kali min ya. Nah, di simbol sini min ya. Nah, nih min pos min ya. Jadi B kali min yaitu adalah min B. E kali pos positif E. H kali min yaitu adalah min H. Nah, kita balik ke determinannya nih. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, ini dapatnya berarti kolom kedua ditutup. Oke, karena ekspansi kolom kedua berarti kolom kedua udah kita locking. Jadi kolom kedua pasti ditutup. Setelah itu baris pertama ditutup. Oke, baris yang bergantian ya. Jadi ini baris pertama ditutup, sisalah DFGI. DFGI ya. Oke, nah setelah itu yang ini dapatnya dari mana? Nah, tadi kan kolom 2 ini tetap locking ya. Jadi kolom kedua tetap locking. Tadi baris pertama udah ditutup, gantian baris kedua. Jadi baris kedua ditutup. Nah, ini baris kedua saya coret. Nah, sisalah yang kelihatan itu adalah ACGI. Nah, maka di sini tulis ACGI ya, determinan dari ACGI. Nah, berikutnya, yang ini dapatnya dari mana? Yang ini dapatnya dari kolom kedua, baris ketiga. Karena baris ke-1 dan 2 udah ditutup tadi ya. Di sini baris 1 udah ditutup, baris 2 udah ditutup. Yang ini gantian baris ketiga yang ditutup ya. Jadi ini saya hapus yang baris kedua. Saya hapus. Yang ditutup yaitu adalah baris ketiga. Nah, ini baris ketiga ditutup. Maka yang terlihat itu adalah ACDF. Makalah di sini tulis ACDF ya. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, misalkan matriksnya sama seperti contoh soal sebelumnya ya. 13-2, 12-1, 4-1-1. Nah, kita boleh pakai ekspansi baris keberapa ya? Di sini contohnya saya pakai ekspansi baris kedua. Nah, ekspansi baris kedua berarti ini kita locking yang baris kedua ya. Ini baris kedua di locking. Oke. Nah, ini 1, 2, min 1. Nah, kita perhatikan simbolnya di samping ini ya. Nah, di samping ini adalah min pos min ya. Jadi, min kali 1, min 1. Oke. Pos kali 2, pos 2. Min 1 kali min yaitu adalah positif 1 ya. Oke, setelah itu, nah ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya adalah dari baris kedua ditutup. Oke, ini baris kedua pasti ditutup. Kolom pertama ditutup. Nah, sehingga dapatlah 3 min 2, 1, 1. Oke, 3 min 2, 1, 1. Nah, next berikutnya. Ini saya hapus yang kolom pertama. Nah, berikutnya itu. Ini ya. Ini dapatnya dari. Ini baris kedua kan udah pasti ditutup. Tadi kolom pertama udah ditutup di bagian sini ya. Sekarang kolom kedua ditutup. Nah, sisalah angka 1 min 2, 4, 1. Jadi sini tulis 1 min 2, 4, 1 ya. Oke, next berikutnya. Nah, tadi kolom kedua ditutup. Sekarang kolom ketiga gantian ditutup ya. Jadi kolom kedua saya hapus. Nah, ganti kolom ketiga yang ditutup. Jadi ini kita fokus di bagian sini. Yaitu adalah baris kedua tetap di locking ya. Ini kolom ketiga ditutup ya. Nah, jadi yang terlihat itu adalah 1, 3, 4, 1. Ini ya, 1, 3, 4, 1 ya. Nah, setelah itu belum selesai ya. Nah, kita perhatikan.
di sini adalah simbol dari determinan ya. Jadi kita mau hitung determinan dari matriks ini berapa. Jadi 3 kali 1, 3 dikurang 1 kali min 2, min 2. Jadi 3 min ketemu min yaitu positif. Jadi 3 plus 2 ya. Ini saya hapus biar lebih jelas. Nah, oke. Nah, ini dapatnya itu 3 tambah 2 ya. Nah, setelah itu 1 kali 1 yaitu 1 dikurangi 4 kali min 2, min 8. Jadi min ketemu min yaitu positif ya. Jadi sini 1 tambah 8. Nah, ini min ketemu min positif 1. Nah, cara menghitung determinan seperti biasa juga. Diagonal utama 1 kali 1, 1. Oke, dikurangi 4 kali 3 yaitu 12. Nah, setelah itu tinggal hitung seperti biasa ya. Min 1 kali 5, min 5. Ditambah 2 kali 9, 18. Ditambah 1 kali min 11 yaitu min 11. Sehingga didapatlah hasilnya itu 2 ya. Nah, itu contoh ekspansi baris kedua. Nah, gimana kita buat ekspansi baris ketiga? Oke, maka yang ini saya hapus dulu. Maka ekspansi kolom ketiga, berarti yang di locking itu adalah kolom ketiga ya. Ini kolom ketiganya yaitu di locking. Nah, kita perhatikan simbolnya di bagian sini. Ini kolom ketiga sini adalah pos min pos. Jadi pos kali min 2 yaitu min 2. Min kali min 1 yaitu pos 1 nantinya. Ini pos kali 1 yaitu pos 1. Oke. Nah, setelah itu nah yang ini dapatnya dari mana? Kolom ketiga sudah pasti di locking ya. Nah, berarti yang sini baris pertama ditutup. Jadi baris pertama kolom ketiga, berarti yang ditutup yang terlihat yaitu adalah 1 2 4 1. Pas ya, 1 2 4 1. Nah, berikutnya ini tadi kolom ketiga kan udah di locking, udah pasti di locking ya. Baris pertama udah ditutup. Nah, sekarang baris pertama dibuka, gantian baris kedua yang ditutup. Jadi di sini baris keduanya dicoret ya. Ini baris keduanya dicoret. Oke. Nah, berarti yang terlihat adalah 1 3 4 1 ya. Di sini tulis 1 3 4 1 ya. Oke, berikutnya yang ini. Nah, yang ini dapatnya dari tadi baris kedua udah ditutup ya. Nah, gantian baris ketiga yang ditutup. Ini baris ketiga ditutup. Baris kedua dibuka ya. Nah, di sini baris kedua dibuka. Jadi yang terlihat itu adalah 1 3 1 2. Makanya di sini tulis 1 3 1 2. Oke, setelah itu kita coba hitung. Nih. Min 2 dikali ini determinan dari 1 2 4 1 ya. Berarti cara hitungnya diagonal utama 1 kali 1 1 dikurang dengan diagonal tambahan 4 kali 2 yaitu 8 ya. Ditambah 1 dikali ini 1 kali 1 1 dikurangi dengan diagonal tambahan 4 kali 3 12 ya. Nah, ditambah dengan ini 1 tulis kembali diagonal utama 1 kali 2 2 dikurangi dengan diagonal tambahan 1 kali 3 yaitu dapat 3 ya. Oke, setelah itu kali seperti biasa min 2 kali min 7 yaitu positif 14. 1 kali 1 kurang 12 berarti min 11 ya. Min 11 kali 1 min 11 ditambah 2 kurang 3 min 1. Min 1 kali 1 yaitu adalah min 1. Sehingga dapatlah hasilnya adalah 2 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas mengenai isi video ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.